Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggeka Fimaulidia, NIM 110. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir saya dengan judul Analisis Pasar Modal dan Penyusunan Portofolio Alwider menggunakan model Markowitz. Baik. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya yaitu perkembangan pasar keuangan global saat ini mengalami percepatan seiring kemajuan teknologi, digitalisasi, dan globalisasi ekonomi. Pasar modal menjadi instrumen investasi yang semakin diminati termasuk oleh mahasiswa. Namun peningkatan minat tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan pengetahuan dan keterampilan analisis yang memadai, khususnya dalam membaca laporan keuangan, memahami risiko, dan mengelola data pasar. Program studi independen Divisi Financial Market Analyst pada PT Phoenix Seven Aurum dirancang untuk memberikan pengalaman praktik analisis fundamental, teknikal, behavioral finance, hingga menyusunan portofolio investasi melalui pendekatan project based learning. Salah satu implementasinya adalah penyusunan portofolio Alwether menggunakan model modern portofolio teori dan optimasi Sharpe ratio. Nah, rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam membaca dan menganalisis laporan keuangan. Yang kedua yaitu bagaimana mahasiswa dapat menguasai analisis teknikal dan fundamental untuk pengambilan keputusan investasi. Lalu yang ketiga yaitu bagaimana membekali mahasiswa dengan keterampilan manajemen risiko dan penyusunan portofolio yang efisien. Tujuannya yaitu studi independen ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan analisis laporan keuangan, analisis fundamental, dan teknikal, pemahaman perilaku pasar, serta kemampuan menyusun portofolio investasi berbasis model Markowitz. Nah, manfaatnya yaitu bagi mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam analisis pasar, membangun portofolio profesional, lalu bagi perguruan tinggi yaitu meningkatkan kualitas lulusan dengan kompetensi industri keuangan, lalu bagi mitra yaitu mendapatkan solusi berbasis analisis keuangan dan mahasiswa dari mahasiswa. Lalu bagi masyarakat yaitu terciptanya SDM yang mampu mendorong literasi dan inklusi keuangan. Urgensi studi independen yaitu permintaan tenaga kerja di bidang keuangan khususnya analisis pasar semakin meningkat. Profesi seperti equity, analisis, financial planner, dan investment strategis kini menempati posisi penting dalam industri. Dengan adanya studi independen, financial market analyst, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung melalui studi kasus, simulasi pasar, dan proyek akhir sehingga lebih siap bersaing di dunia kerja. Nah, temuan yang ditargetkan yang pertama yaitu analisis laporan keuangan perusahaan publik. Lalu yang kedua, simulasi analisis teknikal saham dengan indikator tren, pola, volume, dan moving average. Yang ketiga yaitu studi kasus analisis fundamental dan teknikal untuk menilai kualitas saham sebelum dimasukkan ke dalam portofolio. Nah, yang keempat yaitu proyek penyusunan portofolio berbasis model Markowitz. Yang kelima yaitu presentasi hasil simulasi investasi sebagai proyek akhir. Lalu bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan teorisnya yaitu analisis fundamental menurut Graham dan Dodd di tahun 2029. Analisis ini membantu investor menentukan nilai intrinsik saham untuk mengidentifikasi kondisi undervalue atau over value. Lalu analisis teknikal. Analisis teknikal menggunakan data historis harga dan volume perdagangan untuk memprediksi arah pergerakan harga saham. Lalu, MPT, Modern Portfolio Theory yang dikembangkan oleh Markowitz tahun 1992, menekankan pentingnya diversifikasi untuk mengoptimalkan return dengan risiko minimal. Lalu konsep Allwether Portfolio yaitu Allwether Portfolio diperkenalkan oleh Ray Dalio sebagai strategi investasi yang dirancang untuk bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi seperti boom, resesi, deflasi, dan stagflasi. Selanjutnya yaitu celah penelitian sebelumnya. Yang pertama yaitu teori dari Fama dinilai terlalu idealis karena mengasumsikan investor selalu rasional, padahal realitas pasar seringkali berbeda. Lalu analisis fundamental Graham dan Dodd kurang responsif terhadap dinamika pasar modern yang bergerak cepat.
Lalu kajian behavioral finance Barbaris dan Taylor hanya fokus pada aspek psikologis tanpa mempertimbangkan faktor eksternal dan komprehensif. Lalu sementara itu, penelitian Bodhika dan Markus masih terbatas pada aspek teoritis dan kurang menekankan penggunaan data real time. Lalu Sedi Utami dan Darmawan hanya berfokus pada lingkup mahasiswa Indonesia sehingga kurang memberi gambaran global. Lalu Thomas lebih menyoroti dampak positif intens tanpa membahas risiko yang mungkin muncul. Lalu terakhir penelitian dari Zhang Hu hanya relevan pada periode pandemi sehingga tidak bisa menjadi acuan penuh untuk kondisi pasar normal. Nah, selain nilai yang berusaha diisi oleh penelitian ini, yakni dengan mengintegrasikan pendekatan fundamental, teknikal, perilaku keuangan, serta memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang pasar modal. Bab 3 yaitu metode. Posisi kedudukan studi independen ini, yaitu program ini, studi independen financial market analyst, berada pada strategis sebagai penghubung antara teori yang diperoleh di perkuliahan dengan penerapannya di dunia nyata. Kegiatan ini dirancang untuk melatih mahasiswa dalam membaca laporan keuangan, melakukan analisis fundamental dan teknikal, memahami perilaku keuangan, serta menyusun portofolio investasi. Nah, selain itu, keterampilan teknis program ini juga mengembangkan keterampilan non-teknis seperti problem solving, komunikasi hasil analisis, lalu dan kolaborasi tim lintas disiplin sehingga mahasiswa lebih siap menghadapi tantangan industri keuangan global. Nah, metodologi penyelesaian tugas yang pertama yaitu perencanaan proyek dengan menentukan tujuan saham lintas sektor sebagai objek analisis, lalu menetapkan indikator keberhasilan berupa korelasi rendah minimal 0,3, maksimal 0,3, portofolio efisien, dan hazard rasio maksimal. Lalu yang kedua, analisis laporan keuangan dengan membaca dan menginterpretasi neraca, laporan laba rugi, arus kas, serta ekuitas. Lalu menghitung rasio-rasio keuangan kunci untuk menilai kinerja perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu analisis teknikal dengan membaca chart harga, tren pola, moving average, dan indikator volume. Lalu menyusun pedoman trading sederhana berdasarkan indikator tersebut. Yang keempat yaitu studi kasus market crash dan hedging, yaitu menganalisis penyebab dan dampak kejatuhan pasar, mengeksplorasi instrumen lindung nilai untuk mengurangi resiko, lalu yang kelima yaitu manajemen portofolio, menyusun portofolio investasi dengan teori portofolio modern Markowitz, lalu melakukan diversifikasi untuk meminimalkan risiko dengan return optimal. Yang keenam yaitu evaluasi dan pelaporan dengan menyusun laporan analisis, portofolio, serta strategi investasi. Lalu presentasi hasil studi dan simulasi investasi dalam sesi showcase project. Bab 4 yaitu hasil dan pembahasannya. Pelaksanaan kegiatan analisis pasar modal di sini, mahasiswa melaksanakan rangkaian kegiatan analisis pasar modal termasuk pengumpulan data, harga historis saham, analisis fundamental, analisis teknikal, perhitungan korelasi, optimasi portofolio, serta penyusunan laporan dan presentasi final project. Lalu yang kedua yaitu hasil analisis fundamental di sini. Contohnya, yaitu analisis fundamental terhadap 7 perusahaan lintas sektor yang menunjukkan bahwa sebagian besar emiten memiliki kinerja keuangan yang solid. Perusahaan seperti Regeneron, KE, dan LMT menampilkan profitabilitas stabil, pertumbuhan pendapatan konsisten, serta struktur modal yang sehat sehingga layak dijadikan aset defensif dalam portofolio. Selanjutnya yaitu hasil analisis teknikal. Analisis teknikal terhadap 7 saham menunjukkan variasi tren dan volatilitas yang berbeda sesuai sektor masing-masing. Netflix, Pace, dan Illumina terlihat memiliki volatilitas yang tinggi dengan pergerakan harga agresif.
sehingga berpotensi memberi return lebih tinggi namun dengan risiko yang lebih besar. Sementara itu, KR dan Regeneron menunjukkan tren yang cenderung stabil dan konsisten, sehingga dapat berfungsi sebagai penyeimbang portofolio. NEE dan LMT juga memperlihatkan pola harga yang lebih tenang dan defensif, terutama NEE yang bergerak stabil di sektor utilitas dan LMT cenderung mengikuti karakteristik saham industri pertahanan. Selanjutnya yaitu korelasi aset dan efektivitas diversifikasi. Nah, kita memilih yang korelasinya itu rendah, maksimal 0,5. Nah, NEE dengan Regeneron ini 0,01, KRN Pace 0,05, LMT dan Netflix 0,11, ILMN dan KR rendah, yaitu volatilitas tidak searah. InPace dan LMT rendah, sektor perbedaan jauh. Lalu, optimasi portofolio menggunakan model Markowitz. Nah, optimasi portofolio menghasilkan komposisi aset yang lebih efisien dengan nilai sharpe ratio yang lebih tinggi. Portofolio optimal menawarkan keseimbangan antara return dan risiko sesuai prinsip modern portofolio teori. Hasil stress test saham yaitu ini. Stress test saham menunjukkan bahwa Regeneron dan KR lebih stabil ketika pasar melemah. ILMN dan NP sensitif terhadap volatilitas namun memiliki potensi pemulihan. Netflix menunjukkan ketahanan karena basis pelanggan yang kuat. Hal ini menegaskan pentingnya kombinasi aset defensif dan growth. Nah, luaran konkret final project yaitu mahasiswa berhasil menghasilkan beberapa luaran yaitu laporan analisis fundamental dan teknikal, perhitungan korelasi antar saham, portofolio optimalisasi berbasis model Markowitz, dashboard visualisasi data pasar, slide presentasi final project Alwida portfolio. Nah, seluruh target berhasil dicapai yaitu analisis fundamental, teknikal, studi kasus market crash, optimasi portofolio, presentasi final project, yang tidak terrealisasikan yaitu analisis Warren Buffett karena tidak relevan dengan final project. Nah, dampak nyatanya yaitu meningkatkan kompetensi mahasiswa sebagai analis keuangan, menyediakan portofolio referensi untuk pembelajaran pasar modern, memberikan contoh nyata bagaimana analisis kuantitatif diterapkan dalam industri. Nah, potensi keberlanjutannya yaitu portofolio dapat diperbarui secara berkala, dapat dikembangkan menjadi riset lanjutan, bisa dijadikan modul tetap untuk pembelajaran program. Selanjutnya yaitu refleksi pembelajaran mahasiswa. Mahasiswa mendapatkan banyak pengalaman baru selama proyek seperti memahami dinamika pasar, mengolah data keuangan, dan menerapkan teori portofolio modern. Tantangan seperti membaca volatilitas tinggi dan menghitung optimasi sub ratio diatasi melalui diskusi, latihan, dan eksplorasi literatur. Pembahasan terbesar adalah bahwa pengelolaan risiko jauh lebih penting daripada sekedar mengejar return dan portofolio yang baik membutuhkan pendekatan sistematis. Kesimpulannya yaitu pelaksanaan program studi independen Divisi Financial Market Analyst di Phoenix Seven Aurum telah memberikan pengalaman pembelajaran yang komprehensif bagi mahasiswa dalam memahami dan menganalisis pasar modal. Melalui rangkaian kegiatan yang meliputi analisis fundamental, analisis teknikal, pengukuran korelasi, serta penyusunan portofolio dengan model Markowitz. Mahasiswa berhasil menyusun portofolio yang efisien dan sesuai prinsip diversifikasi modern. Portofolio Alwilder yang dihasilkan menunjukkan kombinasi aset defensif dan growth yang seimbang didukung oleh nilai strike ratio yang lebih optimal serta perhitungan risiko return yang lebih terukur. Seluruh hasil analisis dan pembelajaran ini membuktikan bahwa pendekatan kuantitatif dalam penyusunan portofolio mampu meminimalkan risiko sekaligus memaksimalkan potensi imbal hasil jangka panjang. Secara keseluruhan, program ini telah berhasil meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam hal analisis dasar pasar, pengambilan keputusan investasi, pengelolaan risiko, serta penyusunan laporan keuangan dan presentasi profesional. Ini adalah dokumentasi selama saya studi independen di Phoenix Seven Aurum. Terima kasih. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.